Masyarakat tradisional Bugis sangat menekankan aspek simbolis, religius, dan magis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kawali, senjata tradisional Bugis, tidak hanya berfungsi sebagai alat fisik, teknomik, untuk beradaptasi atau bertahan hidup, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan religius. Fungsi utama kawali adalah sebagai senjata tikam. Dalam budaya Bugis, kawali tergolong asigajangan, yang berarti senjata untuk saling tikam. Sebagai senjata perang, kawali sering disebut dalam berbagai catatan sejarah. Misalnya, dalam pertempuran pasukan Boneh melawan Belanda, kawali menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk bertempur di jarak dekat. Sejarah mencatat bahwa kawali digunakan oleh pasukan Bugis dalam perang melawan Belanda, termasuk oleh Panglima Boneh, Peta Ponggawai, yang tewas pada 18 November 1905 dengan kawali masih tergenggam di tangannya. Kawali yang digunakan sebagai senjata perang lebih mengutamakan ketajaman dan kekuatan racun daripada keindahan pamor. Kawali memiliki nilai simbolis dalam masyarakat Bugis. Seorang laki-laki dianggap belum utuh jika belum memiliki baini, istri, bola, rumah, tanah, ani nyarang, kuda atau kendaraan, dan parewa besi, kawali. Dalam masyarakat Bugis, tuturan Tania Orowane Nareko Dena Kawali menegaskan bahwa seorang laki-laki dianggap tidak sempurna jika belum menyelipkan kawali di pinggangnya. Kawali juga menjadi simbol status sosial. Bentuk dan bahan kawali mencerminkan kemampuan finansial pemiliknya. Kawali dengan pamor tertentu, seperti pamor gamaca, dibuat khusus untuk bangsawan, terutama saat pernikahan. Kawali pusaka keluarga, yang disebut kawali mana, diwariskan kepada anak laki-laki tertua atau menantu laki-laki jika tidak ada anak laki-laki dalam keluarga. Kawali memiliki nilai magis yang kuat dalam masyarakat Bugis. Kawali tertentu dipercaya memiliki kekuatan magis atau tuah. Misalnya, kawali dengan pamor daun padi sering digunakan dalam ritual Madoja Bine, ritual yang bertujuan agar padi yang ditanam subur dan bebas hama. Kawali juga digunakan untuk menangkal guna-guna. Air yang diaduk dengan kawali bertuah dipercaya dapat menjadi penawar penyakit. Selain itu, kawali sering diletakkan dalam ayunan bayi untuk melindungi dari gangguan makhluk halus, termasuk penangkal petir. Hingga saat ini, banyak keluarga Bugis yang menyimpan kawali di rumah sebagai penjaga dan pelindung. Kawali juga berperan dalam berbagai ritual adat Bugis, seperti mangosong, sumpah setia prajurit kepada raja. Sumpah ini dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya osong pakana. Pernyataan kesetiaan kepada raja saat perang dilakukan dengan mengacungkan kawali secara vertikal. Osong patupu. Pernyataan kesetiaan saat menyambut tamu kerajaan. Osong pakuru sumangem. Pernyataan semangat kepada raja yang baru terpilih. Ritual mangosong dilakukan dengan pakaian adat lengkap, ucapan tegas, dan kawali yang dihunus menunjukkan kesakralan ritual ini. Selain berfungsi sebagai senjata, kawali juga digunakan sebagai pelengkap busana adat Bugis. Dalam acara resmi seperti pertemuan budaya, pernikahan, atau upacara adat, kawali dipadukan dengan songkok recah atau songkok tobone, jas tutup, dan sarung sabe. Kawali yang digunakan untuk keperluan ini biasanya memiliki tampilan menarik karena dilihat oleh banyak orang. Dengan demikian, kawali dalam masyarakat Bugis memiliki 3 fungsi utama. Teknomik sebagai senjata, sosial sebagai simbol status dan kedewasaan, serta religius sebagai benda bertuah. Keberadaannya mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang masih dihormati hingga kini. Kawali bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga lambang identitas dan kebanggaan masyarakat Bugis. Kawali yang dikenal sebagai salah satu senjata tradisional masyarakat Bugis terdiri dari 3 elemen utama, yaitu bilah atau latja, warangka atau wanoa, dan hulu atau pangulu. Ketiga elemen ini harus menjadi satu kesatuan agar dapat disebut sebagai kawali yang utuh. Bilah tanpa warangka atau hulu, begitu pula sebaliknya, belum dianggap sebagai kawali yang lengkap. Bilah atau latja, yaitu bagian utama kawali. Bilah adalah elemen terpenting kawali, menentukan jenis dan karakteristiknya.
Bilah kawali memiliki bentuk menyerupai pisau raut dengan bagian tajam hanya pada salah satu sisi. Ujungnya runcing dan biasanya dihiasi pamor serta sisi dan ketandaan yang menunjukkan keistimewaannya. Secara umum, bilah kawali terbagi menjadi beberapa jenis. Lacak luwu, bilah lurus tanpa kalong dengan perut datar. Jenis ini berasal dari Kerajaan Luwu, kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Lacak toasi memiliki kalong yang tidak terlalu melengkung, menciptakan sedikit lengkungan di bagian perut. Ini adalah bilah khas Kerajaan Sawito. Lacak gecong dibuat pertama kali di adat Tuang Sidenreng, memiliki kalong lebih kecil dan bilah yang lebih menunduk serta lebar. Lacak raja, bilah khas Kerajaan Boneh dengan perut yang lebih besar dibandingkan jenis lainnya. Lacak Mangkasara, disebut juga badik lompa batang, memiliki perut besar yang buncit mendekati pangkal bilah. Wanoa atau sarung badik berfungsi melindungi bilah kawali sekaligus memiliki makna simbolik. Kata Wanoa berasal dari Wanua yang berarti wilayah atau negeri, melambangkan kendali manusia atas dirinya sendiri. Secara umum, Wanoa terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bangi, pakalasa, dan poci atau sepatu. Bangi merupakan bagian yang menghadap ke kanan saat kawali diselipkan di pinggang. Arah kanan melambangkan hal-hal baik, sementara posisi bangi yang condong ke pusar, posi, dianggap sebagai sumber kekuatan hakiki manusia. Pakalasa merupakan ikatan berbentuk cincin di tengah Wanoa yang memperkuat dan memperindah tampilannya. Pada masa lalu, jumlah pakalasa mencerminkan status sosial pemiliknya. Poci atau sepatu berfungsi melindungi ujung bawah Wanoa dan melambangkan penghormatan. Poci memastikan Wanoa tidak langsung menyentuh tanah, melambangkan kehormatan yang sama dengan bangsawan Bugis yang selalu ditandu agar tidak menginjak tanah. Kayu cendana, aju cendrana, sering digunakan untuk membuat Wanoa karena keindahannya dan sifatnya yang melindungi bilah dari karat. Bangsawan sering menghias Wanoa dengan lapisan emas, Wanoa tatarapeng ulaweng, perak, Wanoa tatarapeng salaka, atau gelang logam, Wanoa tabu-tabu. Wanoa tidak hanya pelindung bilah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan filosofi masyarakat Bugis. Susunan elemen pada Wanoa badik Bugis menjadi simbol status sosial. 5 susunan untuk keturunan raja, anak karung, melambangkan 5 nilai utama: kejujuran, malempu; kehati-hatian, makalitutu; kemurahan hati, masempo pangkaukeng; keteguhan, mageteng; dan keberanian, warani. 3 susunan untuk rakyat biasa, to maradeka, melambangkan 3 prinsip: menjaga hati, shening ati; menghormati harga diri, siri; dan menjaga rasa takut, metau. Namun dalam perkembangan modern, jumlah pakalasa lebih sering ditentukan oleh estetika daripada status sosial. Dengan begitu, kawali adalah warisan budaya yang memadukan elemen fungsional dan simbolis. Kombinasi bilah, Wanoa, dan pangulu menciptakan kesatuan utuh yang tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur masyarakat Bugis. Filosofi yang terkandung dalam setiap elemen kawali mencerminkan kearifan lokal, status sosial, dan penghormatan terhadap tradisi. Selanjutnya, pengertian dan fungsi pangulu pada badik Bugis. Pangulu, yang secara harfiah berarti pemimpin dalam bahasa Bugis, adalah bagian hulu senjata kawali. Fungsinya sebagai pembungkus oting, bagian gagang, agar senjata lebih nyaman digenggam. Pangulu memiliki nilai filosofis dan simbolis yang kuat dalam budaya Bugis. Ada beberapa jenis pangulu yang umum digunakan dalam kawali, yaitu pangulu reko, pangulu kulu-kulu, pangulu jalabai, dan pangulu jaredo. Pangulu reko yaitu simbol ketegasan pemimpin. Pangulu reko berbentuk miring dengan sudut antara 90 derajat sampai 135 derajat melambangkan ketegasan seorang pemimpin. Secara etimologis, reko berarti menundukkan, yang dikaitkan dengan kepercayaan bahwa kawali dengan pangulu ini dapat menundukkan lawan. Bentuk pangulu reko ditekuk sebanyak 3 kali yang memiliki makna filosofis, yaitu apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan harus selaras. Prinsip ini sesuai dengan ungkapan Bugis,
taro ada taro gau. Ucapan harus sesuai dengan perbuatan. Hal ini sebagaimana dalam petua Bugis yang mengatakan, sada mapabati ada mapabati gau, gau mapabati tau. Artinya, bunyi mewujudkan kata, kata mewujudkan perbuatan, dan perbuatan mewujudkan manusia. Selain itu, Pangulu Reko melambangkan pemimpin yang tunduk kepada rakyatnya, selaras dengan konsep kepemimpinan tumanurung dalam budaya Bugis. Secara fisik, bentuknya menyerupai kepala burung laut pada keris Bugis. Tapi, burung laut adalah simbol keberanian, keselamatan, dan keberhasilan, mencerminkan karakter masyarakat Bugis sebagai suku bangsa pelaut. Bahkan salah seorang raja Boneh Laten Rorawe bergelar bokange, yaitu sejenis burung elang. Berikutnya, Pangulu Kulu-Kulu atau kepala-kepalaan. Pangulu Kulu-Kulu berbentuk bulat menyerupai kepala manusia. Jenis ini sering ditemukan pada parang atau bangkung, yang merupakan versi lebih besar dari kawali. Jika kawali digunakan untuk menikam, bangkung digunakan untuk menebas. Bentuk bulat pada Pangulu Kulu-Kulu memberi kesan sederhana namun efektif. Selanjutnya, Pangulu Jalabai, yaitu gabungan maskulin dan feminin. Pangulu Jalabai adalah gabungan dari Pangulu Rekok dan Pangulu Kulu-Kulu. Pangulu Rekok yang tegas melambangkan sisi maskulin, sedangkan Pangulu Kulu-Kulu yang lembut melambangkan sisi feminin. Gabungan ini menghasilkan bentuk Calabai yang menyerupai simbol bisu, tokoh spiritual dalam budaya Bugis yang memadukan sisi maskulin dan feminin. Kemudian, Pangulu Caredo, yaitu Pangulu penangkal ilmu Pakuraga. Pangulu Caredo dipercaya memiliki kekuatan magis yang memberikan keselamatan bagi pemiliknya, terutama dalam situasi berbahaya seperti perang atau duel. Pangulu ini dapat membuat lawan tidak mampu mencabut senjatanya, sesuai dengan kepercayaan Bugis tentang ilmu Pakuraga. Ciri khas Pangulu Caredo adalah tonjolan pada bagian bawah yang melengkung. Biasanya terbuat dari kayu yang melengkung secara alami, seperti kayu kemuning, santigi, trembalo, atau kayu hitam. Kayu dengan bentuk ini dikenal kuat dan tahan terhadap tekanan. Dengan demikian, saudara, Pangulu tidak hanya menjadi bagian dari senjata, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai budaya, filosofi, dan spiritualitas masyarakat Bugis. Setiap jenis Pangulu memiliki makna simbolis yang menggambarkan karakter pemimpin, kekuatan, dan perlindungan. Kepercayaan dan tradisi ini menunjukkan kekayaan budaya Bugis dalam seni dan warisan senjata tradisionalnya. Saudara, pamor adalah corak khas yang terbentuk pada bilah badik atau keris. Bentuknya beragam, seperti garis, titik, lengkungan, atau motif lainnya yang memiliki nilai estetika dan filosofis tinggi. Selain berfungsi sebagai penguat struktur senjata, pamor juga berperan sebagai hiasan dan simbol metafisis. Sebagai ornamen yang melekat pada bilah badik atau keris, pamor merupakan hasil karya seni yang mencerminkan budaya. Ornamen ini menjadi ekspresi gagasan, sikap, dan perilaku masyarakat, sekaligus mengusung pesan sosial, moral, religi, bahkan politis. Sebagai bagian dari sistem budaya, pamor memiliki makna yang khas, dipengaruhi oleh aspek ekologi, sosial, dan kepercayaan masyarakat pembuatnya. Oleh karena itu, ekspresi pamor pada badik atau keris suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya, mencerminkan keunikan etnis atau komunitas yang memilikinya. Pamor memberikan manfaat teknis, estetis, filosofis, simbolis, dan spiritual. Secara teknis, pamor yang terbuat dari lapisan logam sejajar memperkuat struktur bilah senjata. Pola pamor yang muncul di permukaan bilah juga memperindah penampilan badik atau keris, menambah daya tarik dan wibawa senjata tersebut. Keindahan pola pamor menjadi salah satu kriteria penilaian mutu badik atau keris. Selain itu, pola pamor sering dianggap sebagai simbol kekuatan spiritual yang terkandung dalam bilah senjata. Dalam tradisi Bugis, pamor dikenal dengan istilah ure, yang berarti urat. Bentuk ure pada pamor kawali sering berupa guratan-guratan kasar yang membentuk garis lurus, lengkung, atau sudut. Pamor kawali yang ada saat ini merupakan tiruan dari bentuk-bentuk yang diciptakan oleh Panre, pembuat senjata terdahulu. Karya-karya kawali modern tetap mengacu pada pola lama
yang dianggap baku dan tidak perlu diubah. Sebagian besar pamor pada kawali termasuk dalam kategori pamor tiban, yaitu pamor yang terbentuk secara alami tanpa direncanakan oleh pembuatnya. Dalam bahasa Bugis, pamor ini disebut uretuwo. Uretuwo adalah teknik dasar dalam pembuatan pola pamor pada kawali pisau tradisional Bugis yang dihasilkan secara alami tanpa dirancang sebelumnya. Proses ini hanya mengandalkan hasil tempaan tanpa rekayasa untuk menghasilkan pola tertentu. Hasil akhirnya berupa pamor non-figuratif atau tanpa pola yang pasti. Dalam budaya Bugis, istilah pamor tiban tidak dikenal, melainkan disebut ure tuwo yang berarti pamor hidup. Dalam istilah lokal, ure berarti akar. Filosofinya adalah bahwa besi memiliki akar, seperti pohon. Bagi masyarakat Bugis, kawali dengan motif makure berakar sangat dihargai. Pamor kawali tidak ditentukan oleh pandai besi, melainkan oleh apa yang mereka sebut sebagai api dewata, yang melambangkan kehendak yang maha kuasa. Tempaan oleh api dewata dianggap sebagai bentuk ware, pemberian dari Allah yang harus disyukuri. Konsep ware ini terintegrasi dalam pandangan hidup Bugis, sebagaimana tergambar dalam ungkapan Resopate mangingi, malomo naletei, pamase dewata. Hanya dengan kerja keras, ketekunan, dan tanpa putus asa, seseorang akan memperoleh berkah dari dewata. Nilai ini menjadi dasar semangat hidup masyarakat Bugis. Kualitas pamor kawali ditentukan oleh keberadaan uretuwo. Pamor ini memiliki ciri seperti pola belahan kayu jambu, teba jambu, atau belang toke balopake, dengan warna putih keperakan dan tekstur berserat yang muncul di antara baja dan besi. Kawali dengan pamor hidup ini dianggap lebih berkualitas dibandingkan kawali tanpa pamor. Kemudian pamor rekan atau ure ebureng. Berbeda dengan ure tuwo, ure ebureng adalah pamor yang dirancang sebelumnya. Dalam istilah Bugis, ure ebureng berarti pamor yang direkayasa, dihasilkan melalui keterampilan pandai besi, dalam mencampur logam sehingga menghasilkan motif tertentu. Pamor jenis ini biasanya bersifat figuratif dan mencerminkan tingkat keahlian pandai besi. Pembuatan ure ebureng pertama kali dilakukan sebagai wujud syukur setelah kesembuhan Weta Dampali, seorang putri dari mitologi Bugis. Kisah ini mencerminkan simbol kegembiraan yang diwujudkan dalam pembuatan pusaka cantik dengan motif pamor yang indah. Menurut cerita sejarah, hubungan kerajaan Luwu dengan kerajaan Majapahit turut berkontribusi dalam pengembangan pamor rekan di wilayah Bugis. Kerajaan Luwu diketahui menjadi pemasok bahan baku seperti besi nikel untuk pembuatan kawali. Hubungan ini diperkuat melalui interaksi budaya dan pernikahan antara kedua kerajaan. Akulturasi tersebut membawa pengaruh teknik dan seni pembuatan pamor dari Jawa ke Bugis. Berdasarkan sumber seperti Nagara Kertagama dan naskah lokal lainnya, terdapat bukti adanya hubungan erat antara Majapahit dan Luwu. Pandai besi dari Jawa juga diperkirakan bermukim di Luwu, memperkuat interaksi budaya dalam teknologi pembuatan tosan aji. Tosan aji merupakan senjata tradisional Jawa yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Salah satu dari benda tosan aji adalah keris. Keris tosan aji sering dianggap sebagai simbol kebangsawanan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam budaya Jawa. Pamor rekan adalah pamor yang gambar motifnya muncul karena sudah dirancang oleh empu atau sesuai dengan pemesan keris yang nantinya memilikinya. Dalam pembuatan pamor rekan pada bilah kawali dikenal 3 teknik utama, yaitu teknik lonjo, teknik tapping, dan teknik kurisi. Teknik lonjo yaitu menyusun bala-bala pamor sejajar dengan inti baja. Teknik tapping yaitu menyusun bala-bala pamor tegak lurus terhadap inti baja. Sedangkan teknik kurisi disebut juga teknik puntir, yaitu membuat pamor dengan cara memutar bala-bala pamor. Pamor rekan mencerminkan keindahan artistik dan keterampilan tinggi dalam seni pembuatan kawali, menjadikannya simbol budaya dan warisan tradisional Bugis yang bernilai tinggi. Oleh sebab itu, pamor pada badik dan keris tidak hanya menjadi penghias bilah, tetapi juga syarat akan makna budaya,
estetika, dan spiritual. Sebagai bagian dari warisan tradisi, pamor Kawali mencerminkan kekayaan seni dan filosofi masyarakat Bugis yang perlu terus dilestarikan. Estetika Nusantara selalu berkaitan dengan dua nilai utama, yaitu nilai tontonan, keindahan, dan nilai tuntunan, falsafah, yang dipengaruhi oleh sugesti alam. Pamor pada bilah Kawali, pisau tradisional Bugis, tidak hanya berfungsi sebagai penghias, tetapi juga memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman masyarakat Bugis. Berikut ini adalah makna simbolik dari berbagai motif pamor Kawali. 1. Motif Teba Jampu. Motif ini berupa garis-garis tak beraturan yang melambangkan kekuatan, sebagaimana kuatnya kayu jambu biji. Kulit kayu jambu yang terus-menerus tumbuh kembali meskipun terkelupas menjadi simbol daya tahan dan keberlanjutan. Motif Madatok-Datong. Motif ini berbentuk gumpalan-gumpalan menyerupai awan yang hampir memenuhi permukaan bilah Kawali. Awan melambangkan pengharapan akan berkah dari langit. Pamor ini diharapkan membawa manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat di sekitarnya. 3. Motif Balopaker. Motif ini menyerupai belang-belang kulit tokek. Tokek dianggap sakral karena daya lekatnya yang luar biasa. Pamor ini digunakan sebagai simbol pemikat atau daya tarik yang pada zaman dahulu hanya dimiliki oleh bangsawan Bugis agar dicintai oleh rakyatnya. 4. Motif Pesek Peleng. Motif ini melingkar di bagian tengah bilah, menyerupai sidik jari, dan melambangkan penerangan. Motif ini terinspirasi dari lampu tradisional Bugis yang memberikan cahaya dan harapan bagi kehidupan. 5. Motif Madaung Ase. Berupa lapisan garis memanjang dari pangkal hingga ujung bilah, motif ini melambangkan kesuburan. Padi Ase bagi masyarakat Bugis adalah simbol kehidupan dan kesejahteraan. Motif Mata Tedong berbentuk spiral yang direpetisi sepanjang bilah. Motif ini melambangkan kesabaran, kerja keras, dan kepatuhan. Kerbau Tedong adalah simbol kesuburan dan keuletan. Motif Sikadoi berupa garis lengkung yang saling berhadapan. Motif ini melambangkan kesepakatan dan kerukunan. Pamor ini sering digunakan dalam upacara lamaran dengan harapan agar lamaran diterima. Motif Gamatja, motif utama berupa garis zigzag berbentuk dasar segitiga. Gamatja berarti anyaman bambu yang melambangkan kekuatan, keteraturan, dan keindahan dalam kehidupan sosial. 9. Motif Madaung Kaluku. Motif ini berupa garis diagonal yang bertemu di tengah bilah, terinspirasi dari daun kelapa. Kelapa melambangkan kebersamaan karena semua daunnya berpegangan pada satu ruas. 10. Motif Bunga Majang berbentuk segi empat dengan sisi melengkung ke dalam. Motif ini sering digunakan dalam upacara daur hidup, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Bunga Majang adalah simbol penting dalam ritual masyarakat Bugis. Motif Daung Alosi. Motif ini berupa lapisan garis diagonal berkelompok, terinspirasi dari daun pinang. Motif ini melambangkan saling tolong-menolong dan nilai-nilai kebaikan seperti pepatah Bugis. Reba sipatokong, malilu sipakainge, mali siparape, jatuh saling membangunkan, khilaf saling mengingatkan, hanyut saling meraih. Ke-12, motif Matulutelu. Berupa 3 tali yang melambangkan ketegasan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. 3 tali ini menjadi simbol integritas seorang laki-laki Bugis. Motif Lataring Telu. Berupa 3 bulatan kecil di pangkal bilah, motif ini melambangkan persatuan 3 kerajaan besar, Bugis, Borneo, Sopeng, dan Wajo, yang bersatu dalam perjanjian Telumpo Joe. Angka 3 juga melambangkan kekuatan dan keseimbangan. Nilai filosofis Kawali. Kawali adalah wujud kebudayaan masyarakat Bugis yang syarat makna. Elemen-elemen Kawali menggambarkan nilai-nilai kehidupan Bugis. Pangulu, simbol kepemimpinan yang tegas. Wanoa, simbol wilayah tempat pemimpin mengatur masyarakat. Bilah, menggambarkan nilai falsafah masyarakat Bugis melalui pamornya. Pamor Kawali mencerminkan nilai kehidupan ideal, yaitu kekayaan, kepemimpinan, kemuliaan, keselamatan, kelaki-lakian, dan kerukunan rumah tangga.
Semua ini menjadi landasan siri, harga diri dan kehormatan yang merupakan pesona tertinggi bagi masyarakat Bugis. Sebagaimana petuah Bugis mengatakan, Siri emi riong roang rilino. Hanya karena siri kita hidup di dunia. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan dalam narasi ini. Terima kasih, salamata pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.